Kembali bersama kami, pemirsa. Hari ini rencananya calon jemaah haji ilegal asal Indonesia tiba di tanah air usai tertangkap menggunakan visa haji palsu saat berada di Arab Saudi. Sementara itu 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena mengenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya 22 WNI ini dideportasi dan dilarang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Rencananya 22 orang ini akan tiba di tanah air Minggu siang. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji muamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya 24 WNI yang ke Mekah terjaring razia dan diamankan polisi Arab Saudi. Para WNI hendak berhaji dengan menggunakan visa non-haji. Sebuah bus rombongan berisi 24 WNI terjaring razia polisi Arab Saudi di kawasan Mikat di Masjid Bir Ali, Madinah. Saat pemeriksaan diketahui rombongan bus tersebut tidak memiliki visa haji. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan masuk ke kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat pemeriksaan diketahui 24 WNI ini hanya korban dan dibebaskan polisi, sementara 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas, tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Pagi ini tim Nijam Perlindungan Jamaah KJRI akan menjemput ke 22 orang tersebut untuk proses lebih. Ya, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Diketahui mulai 23 hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Ade Marfudin, pengamat haji. Assalamualaikum. Selamat sore, Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Iya, Bang Ade, kalau kita lihat kasus terbaru ini ada beberapa yang ditangkap dan ada juga penangkapan terbaru. Kenapa kejadian ini berulang? Apa memang ada pasarnya, banyak yang tergoda iming-iming haji yang gampang, atau seperti apa kalau dari pandangan Anda? Iya, sangat terbuka pasar untuk orang berangkat haji karena memang antrian yang panjang. Baik. Antrian yang panjang itu rata-rata di atas 24 tahun. Betul. Karena panjang antrian maka banyak masyarakat yang mencari solusi singkat supaya bisa berangkat lebih cepat. Oke. Nah, di sini juga tentunya ada oknum yang memanfaatkan kekeruhan ini menjadi sebuah ladang bisnis untuk merekrut jamaah yang bisa berangkat dengan berbagai cara, dengan visa yang ditawarkan. Nah, ini saya kira yang menjadi daya tarik solusi alternatif bagi masyarakat ini adalah kesempatan dan
menjadi peluang terbuka untuk bisa berangkat haji tahun ini. Oke. Ini saya kira akan terulang kalau tidak ada sebuah proteksi yang berefek jera. Nah, berefek jera ini sudah dilakukan oleh Arab Saudi, dan memang ini saya kira menjadi sebuah keharusan Arab Saudi menggunakan otoritasnya sebagai negara penyelenggara dan penerima, sebagai pelayan tamu Allah, Duyufur Rahman dan Khadimul Haramain. Maka kenyamanan, keamanan itu menjadi prioritas utama untuk dikedepankan, sehingga jamaah haji yang ilegal dalam tanda kutip adalah tidak punya tasreh, tidak punya visa haji, maka otomatis harus diproteksi sedini mungkin. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita menyikapi. Ini juga tidak bisa serta-merta menyalahkan jamaah, tidak juga koordinator atau pengumpulnya, tapi juga pemerintah harus berkaca diri dong. Tidak bisa melepas begitu saja. Ini kan sebuah WNI kita yang ada di negara orang yang juga dilindungi. Kalau tadi kan Arab Saudi dengan peraturannya seperti itu, dengan proteksinya. Kalau dari kita sendiri, dari dalam negeri Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Menutup pintu kah untuk tadi beberapa, misalkan mereka beberapa transit di Doha dengan alasan tadi visa yang didapat juga visa wisata, visa umroh. Kalau dari Anda, apa yang harus dilakukan baik itu kementerian maupun pemerintah sendiri agar dari dalam pun bisa kita redam ini? Ya, ini kan haji itu ada lintas interdepartemen ya. Jadi melibatkan Kumham, melibatkan juga Kemenlu, juga perhubungan. Ini kan terkait semua, termasuk kepolisian. Nah, di sini saya kira yang perlu adalah preventif. Preventifnya seperti apa? Apakah pemerintah sudah melakukan secara persuasif? Preventifnya sudah ada belum melakukan sebuah gerakan-gerakan informasi kepada masyarakat bahwa haji itu visanya hanya dua, yaitu visa haji yang kuota, yang kedua adalah mujamalah atau furoda. Nah, ini harus menjadi sebuah poin tersendiri yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi yang mahal, dan itu harus secara masif, tidak bisa begitu masuk musim bulan Syawal atau masuk di Dzulqa'dah atau di Dzulhijjah malah itu baru ada sebuah informasi literasi lewat, baru disampaikan. Ini bukan begitu. Tapi dari awal dong, begitu Syawal, bahkan jauh-jauh hari begitu sama dengan BPIH dibayar, BP dibayar, harusnya juga bersama dengan itu sampaikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, sampaikan bahwa Anda jangan tergiur dengan berbagai tawaran-tawaran yang belum tentu bisa berangkat. Jangan sampai uang habis, uang melayang, haji tidak terlaksana atau disuruh dideportasi. Ini kan kejadiannya, jamaah dirugikan kembali. Justru ini kan jamaah yang dirugikan. Nah, kalau kita bicara mengenai literasi, Bang Ade, edukasi kepada masyarakat, karena mungkin banyak yang tidak tahu ketika haji ilegal ini dilakukan tentunya merampas hak-hak para jemaah yang resmi. Yang saya tahu juga misalnya kamar mandi, tenda yang harusnya untuk jemaah resmi akhirnya rebutan. Benar seperti itu, Bang Ade, atau seperti apa? Betul, efek dominonya kemana-mana. Karena kan ruang yang sempit, ruang yang terbatas akan dipadati oleh puluhan juta orang di tempat yang sama, waktu yang sama. Sedangkan fasilitas yang ada kan juga terbatas. Nah, sekarang lagi-lagi dengan jumlah yang legal saja, kita sudah berebut untuk ke kamar mandi, antrinya panjang di Arafah atau di Mina. Ditambah lagi dengan yang ilegal, misalnya, ini juga harus menjadi pertanyaan kita. Ilegal otomatis pada ruang yang sama akan duduk pada tempat yang sama. Ini yang sering menjadi bajakan-bajakan tersendiri, dan itu kezoliman yang muncul karena hak orang dirampas. Ini saya kira tetap saya mengatakan bahwa ini harus peran pemerintah harus hadir di sini. Bahwa pemerintah harus hadir di sini, harus menyampaikan edukasi, informasi, penjelasan kepada masyarakat jauh-jauh hari. Libatkan KUA, libatkan pembimbing ibadah haji yang bersertifikat berbicara. Kami ini kan ada kelompok masyarakat bersertifikat, pembimbing haji bersertifikat. Sampaikan dong diberikan tugas khusus bahwa untuk menyampaikan, membantu tugas pemerintah kaitannya dengan proteksi sebelum awal, menyadarkan masyarakat jangan tergiur dengan visa di luar haji, di luar mujamalah. Mujamalah pun sekarang jadi masalah. Kenapa? Karena keluarnya juga harus jangan sampai jamaah juga menjadi dirugikan juga dengan visa yang resmi sekalipun, itu harus ditambah dengan tasrehnya juga. Baik, Bang Ade. IHAJ sendiri kita tahu ada IHAJ yang
disebutkan efektif menekan jemaah non kuota ini karena tadi mensyaratkan di IHAJ kita tahu ada kepastian kontrak, akomodasi, transportasi, catering seperti itu. Tanggapan Anda, Bang Ade, terkait IHAJ? Iya, IHAJ itu kan sebuah alat kontrol juga untuk orang bisa sekarang ke zaman digital. Arab Saudi sudah maju sekian langkah lebih maju dibanding negara pengirim jamaah. Maka IHAJ ini menjadi alat kontrol untuk jamaah masuk ke Arab Saudi. Nah ini kan kontrolnya untuk apa? Transportasi, untuk catering dan sebagainya. Ini intinya bahwa Arab Saudi ingin menjamin bahwa sebuah pelayanan ini menjadi sebuah layanan yang baik dan terbaik untuk Duyufur Rahman. Maka IHAJ itu dimanainya adalah sebuah sistem untuk mengatur, untuk mengelola kepastian jamaah dengan layanan-layanan yang pasti. Maka IHAJ harus ditaati oleh negara pengirim jamaah. Ini saya kira yang perlu juga dicermati oleh setiap negara, oleh travel bureau yang penyelenggara haji untuk melakukan sebuah persiapan dini. Untuk apa? Menghadirkan layanan yang terbaik, menyesuaikan adaptif dengan kebijakan Arab Saudi dalam bentuk pelayanan IHAJ-nya. Ini kan juga menjadi penting. Oke, Bang Ade, mungkin kalau kita lihat dari banyaknya tadi obrolan kita terkait bagaimana IHAJ dan bagaimana pemerintah harusnya menanggapi ini. Tapi lagi-lagi edukasi ini penting. Dan masyarakat kadang tidak sadar bahwa ketika haji tanpa tasre ini atau tanpa izin ini berarti tidak sah ya Bang Ade atau tadi melanggar. Karena kan kita tahu prosesnya saja sudah salah. Ya, kalau sisi pelaksanaannya mungkin menjadi sah. Orang hadir di Arafah karena haji itu adalah haji Arafah, haji itu haji di Arafah. Hanya prosesnya dan prosedurnya yang kurang baik. Ini dengan cara-cara yang tidak baik. Maka tujuan baik dengan cara-cara yang kurang baik, maka mungkin juga tidak sempurna ibadah kita. Yang harus kita lakukan justru tadi adalah bagaimana memproteksi sejak awal jamaah haji, lagi-lagi jangan sampai menjadi korban penipuan, korban kesalahan sistem karena ketidaktahuan. Saya yakin jamaah yang berangkat sudah sampai Madinah, sudah sampai di Mekah karena tertangkap karena dengan checkpointnya tidak punya dokumen yang resmi, mereka tidak tahu bahwa ada sistem seperti itu. Nah, ini yang harus beban dan tugas pemerintah hadir di sini. Bagaimana tahun yang akan datang, anggaplah catatan tahun ini adalah untuk yuk kita perbaiki ke depan, jangan sampai ada lagi kasus yang sama. Ini kan juga di mata internasional, khususnya di mata Arab Saudi sebagai negara penerima jamaah haji, kok ada negara yang sudah dari awal-awal tidak boleh masuk ke negara tanpa visa yang resmi, kok masih juga mengirim. Ini kesalahannya kan lagi-lagi pemerintah sebagai G7-nya juga tidak berjalan baik. Ngapain aja? Harusnya kan juga proteksi dari awal, bangun sebuah kerjasama yang baik dan lindungi masyarakat kita dari kesalahan sistem, apalagi kegagalan yang seperti ini gitu. Oke, Bang Ade, satu mungkin singkat saja, waktu terbatas. Kita lihat bagaimana animo atau antusiasme masyarakat untuk berhaji. Siapa sih yang nggak mau haji sebenarnya Bang ya? Cuman kita bicara mengenai antrian yang luar biasa. Tadi puluhan tahun Anda sebutkan, belasan tahun. Adakah hal lain yang bisa dilakukan pemerintah agar antrian ini nggak terlalu panjang? Apakah perlu ada aturan untuk spesifik agar yang sudah haji mungkin harus ditahan dulu atau kita akomodir bagaimana agar antrian ini juga tidak itu sudah diatur ya, sudah ada bahwa orang yang sudah berangkat tahun ini 10 tahun yang akan datang sudah tidak boleh mendaftar lagi. Perlu ada peraturan lain yang lebih ketat atau seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, di samping aturan administratif adalah pembatasan yang sudah berangkat ditunda niatnya untuk 10 tahun yang akan datang. Maka alternatif yang kedua adalah perbanyak umroh. Umroh pun kan bisa dilakukan. Yang ketiga saya pikir bukan lebih hubungannya membuka diri dengan dunia internasional lewat OKI. Karena ketentuan 1 berbanding 1000 itu adalah keputusan OKI negara-negara Arab dan jajaran Arab ya dengan kita. Nah harusnya juga menteri-menteri haji itu juga kumpul dan meninjau ulang apakah keputusan 1/1000 itu masih layak untuk digunakan dengan negara yang sekarang sudah berkembang, sudah jumlah penduduk kan 1985 baru dia diputuskan OKI itu. Sekarang sudah 2004 otomatis sudah sekian puluh tahun, harusnya ditinjau ulang untuk melihat kembali apakah perlu ditinjau ulang, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga ada keputusan sporadis misalnya.
karena duduk bersama, mungkin negara-negara yang padat itu dibuat klaster ya. Misalnya Asia Tenggara yang paling banyak ke Indonesia. Kemudian mana lagi ada 5 negara termasuk Bangladesh, termasuk juga Pakistan, kemudian juga Turki. Ini kan India itu kan banyak 5 negara pengirim jamaah terbanyak. Diajak duduk bareng, mungkin dalam menghabiskan kuota ini bisa cepat karena jumlah kuota misalnya 3 juta, mungkin dibagi per negara dulu gitu loh. Mungkin untuk 2 tahun ini adalah habiskan untuk Asia Tenggara dulu dengan jumlah 3 juta orang. Baru yang akan datang adalah ke benua Afrika, benua Amerika, per 5 benua. Jadi 5 tahun siklusnya. Haji kita 5 tahun siklusnya baru berangkat lagi. Tapi akan berangkat pertama pastilah akan lebih banyak. Tapi itu juga ada pemikiran yang sporadis. Saya pikir perlu dilakukan. Kan ini juga menjawab pertanyaan tadi gitu loh. Apa solusinya? Ingin cepat habis 5,3 ya tentunya 5,3 juta orang ya tentunya harus dilakukan perbanyakan jamaah yang berangkat lewat sistem seperti perlu perundingan yang lebih lanjut ya, terutama dengan OKI ya dan negara-negara lain. Karena kita tahu bahwa jumlahnya tadi 5 juta sekian, tapi waktunya juga luar biasa panjang. 24 tahun kita menunggu. Iya, kasihan sekali. Tapi Malaysia 110 tahun. Oke. Baik Bang Ade, semoga kita dipermudah nanti ya, saya dan rekan-rekan yang nonton semuanya. Amin. Terima kasih Bang Ade atas waktunya. Sehat-sehat ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.